Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Berikut adalah data diri saya. Nama saya Yasiri Rezeki, NPM 1702061116, semester 6, jurusan PMIPA atau Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Biologi, Perguruan Tinggi STKIP YPM Bangko, alamat Rantau Alai. Berikut adalah foto diri saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi fotosintesis. Tahukah Anda apakah yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Fotosintesis terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, tahap reaksi gelap, dan yang kedua, tahap reaksi terang. Langsung saja kita masuk ke tahap reaksi gelap. Reaksi gelap ialah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap ini terjadi di stroma. Reaksi gelap ini memiliki 3 tahap. Ada tahapan fiksasi, tahapan reduksi, dan tahapan regenerasi. Langsung saja kita masuk ke tahap reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadi ketika 3 molekul CO2 disatukan dengan 3 molekul ribosa di fosfat, menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim Rubisco. Tahapan ini disebut dengan tahapan fiksasi. Selanjutnya, 6 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 6 molekul gliserol dehidrat 3 difosfat dengan membutuhkan 6 ATP dan NADPH. Tahapan ini disebut dengan tahapan reduksi. Kemudian, 6 molekul gliserol dehidrat 3 difosfat, 1 molekulnya keluar, yaitu 1 molekul gliserol dehidrat 3 difosfat, yaitu merupakan hasil dari reaksi gelap. 5 molekul gliserol dehidrat 3 difosfat diubah kembali dengan serangkaian reaksi menjadi 3 molekul ribosa difosfat dengan membutuhkan 3 ATP dan ADP. Tahapan ini disebut dengan tahapan regenerasi. 1 molekul yang keluar tadi, yaitu 1 molekul gliserol dehidrat 3 difosfat, diubah atau dipecahkan menjadi glukosa. Namun, untuk membentuk glukosa membutuhkan 2 kali reaksi gelap. Jadi, hasil dari reaksi gelap ialah membentuk glukosa. Selanjutnya yaitu reaksi terang. Reaksi terang ini merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Reaksi terang terjadi di kloroflas, khususnya pada membran tilakoid. Reaksi terang dibagi menjadi 2, ada reaksi terang non-siklik dan reaksi terang siklik. Yang pertama, reaksi terang non-siklik. Reaksi terang non-siklik ini ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Fotosistem adalah pusat reaksi terang di mana fotosistem akan menyerap energi dari cahaya matahari. Pada fotosistem 1, ketika cahaya datang, fotosistem 1 akan menyerap energi menyebabkan 2 elektron terlepas. 2 elektron yang terlepas ditangkap oleh akseptor primer.
Aksetor primer akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh perodoksin. Perodoksin akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh NAD+ reduktase. Elektron pada NAD+ reduktase digunakan untuk membentuk NADPH. Selanjutnya fotosistem 2. Ketika cahaya datang ke fotosistem 2, fotosistem 2 akan menyerap energi menyebabkan 2 elektron terlepas. 2 elektron terlepas tersebut ditangkap oleh aseptor primer. Aseptor primer akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh plastoklinon. Plastoklinon akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kompleks sitokrom akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh plastosianin. Elektron pada plastosianin ini digunakan untuk menambal elektron yang kurang pada fotosistem 1. Kemudian, elektron yang berjalan dari plastoklinon menuju ke kompleks sitokrom dan menuju ke plastosianin ini melepaskan energi sehingga bisa terbentuk ATP. Fotosistem 2 yang kekurangan elektron ditambal oleh H2O. H2O tersebut dipecahkan menjadi H+ dan O2 atau oksigen. Jadi oksigen dihasilkan oleh reaksi terang non-siklik. Hasil akhir dari reaksi terang non-siklik yaitu ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini digunakan pada reaksi gelap. Selanjutnya kita masuk ke reaksi terang siklik. Reaksi terang siklik ini terjadi ketika cahaya matahari datang, fotosistem akan menyerap energi dan menyebabkan melepasnya 2 elektron. 2 elektron yang terlepas ditangkap oleh aseptor primer. Aseptor primer melepaskan elektron dan ditangkap oleh perodoksin. Kemudian, perodoksin melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kompleks sitokrom melepaskan elektron dan ditangkap oleh plastosianin. Elektron pada plastosianin ini digunakan untuk menambal kekurangan elektron pada fotosistem. Kemudian, elektron berjalan dari kompleks sitokrom menuju ke plastosianin ini melepaskan energi sehingga bisa terbentuk ATP. Jadi, hasil akhir dari reaksi terang siklik ialah ATP. Pertanyaannya, kenapa ada reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik? Reaksi terang siklik ini terjadi ketika reaksi gelap membutuhkan ATP sebanyak mungkin. Namun, jika reaksi gelap tidak membutuhkan ATP sebanyak mungkin, maka hal yang terjadi yaitu terjadi reaksi terang non-siklik. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.